10 perintah Allah. Dari 10 perintah Allah, Keluaran 20 ayat 1, kita mengetahui bahwa kita telah berbuat dosa atau tidak. Dosa sengaja atau kita terpleset berbuat dosa. Sebab itu, kita semua orang harus hafal seluruh hukum Taurat ini secara berurut. Kesatu, jangan ada padamu Allah lain di hadapan hadiratku. Dosa menyembah Allah lain, tanda kutip, tidak mungkin terjadi karena orang terpeleset. Dapat dipastikan dilakukan dengan sengaja. Jangan lakukan dosa sengaja ini, karena tidak ada pengampunan lagi. Ibrani 10:26. Kedua, jangan membuat bagimu patung dan sujud menyembah kepadanya. Sama juga, tidak mungkin orang terpleset membuat atau membeli patung. Dapat dipastikan orang itu dengan sengaja membeli, kemudian menyembahnya atau berlindung kepadanya menjadi jimat. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Imamat 19 ayat 12, janganlah kamu bersumpah dusta demi nama Tuhan, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Ini pun dilakukan dengan sengaja, bukan terpleset. Jangan kita lakukan ini. Keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kita harus menguduskan hari Sabat, hari Minggu, dan pergi beribadah bersama-sama saudara-saudara yang lain di gereja. Namun ada kemungkinan kita diperhadapkan kepada hal-hal yang mendesak atau darurat. Seperti Pak Yesus telah memberi contoh di Lukas 14 ayat 5. Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Meskipun pada hari Minggu, iblis akan menertawakan kita jika ada hal sepele, lalu kita nyatakan itu sebagai keadaan darurat, supaya kita bisa dimaafkan tidak ke gereja pada hari Minggu. Hehehe, iblis tertawa. Jangan lakukan yang demikian, memalukan. Sebab Yohanes 3 ayat 16-17, karena begitu besar kasih Allah kepada kita sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di salib, menggantikan kita, menjalani hukuman kita, supaya kita selamat. Patutkah kita tidak menguduskan hari Minggu, beribadah bagi beliau yang sudah begitu baik? Pantaskah jika kita tidak mau beribadah kepada beliau bersama-sama saudara-saudara yang lain pada hari Minggu? Kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu. Ini perintah penting kedua setelah perintah utama menghormati Allah. Kita harus menghormati ayah dan ibu kita setelah kita menghormati Allah. Ini adalah perintah Allah yang menjadikan kita dari benih ayah dan benih ibu kita. Apakah di dalam hati kita sudah dan sedang hidup dengan menghormati ayah dan ibu kita? Kita bisa merasakannya sendiri di dalam hati kita secara pribadi. Jika kita terpeleset berbuat dosa kepada mereka, berbicara keras atau tidak sopan melukai hati mereka, segeralah datang kepada mereka menyatakan, Lukas 17 ayat 4, saya menyesal telah kasar terhadap ayah atau ibu, minta ampun dan janji tidak mengulanginya lagi. Keenam, jangan membunuh. Sejak Sang Hakim Yesus Kristus wafat di kayu salib, berlakulah saat kita marah, emosi, lalu membentak atau memaki seseorang, itu sudah sama dengan melakukan pembunuhan. Harus dijebloskan ke dalam neraka menyala-nyala. Matius 5:22. Sebenarnya dosa pembunuhan ini belum dihapus dari dalam hati kita. Kita belum bertekad dan berikrar mengeluarkannya dari dalam hati kita sejak awal kita bertobat dulu. Ini yang membuat kita sering terpeleset berbuat dosa pembunuhan dengan memaki orang.
Kalau sudah demikian, maka tidak layaklah kita beribadah. Matius 5:23. Kita harus pergi berdamai dahulu dengan si korban pembunuhan tadi. Satu, menyatakan menyesal. Dua, minta ampun dan berjanji bertobat, tidak mengulanginya lagi. Barulah kita layak beribadah, termasuk praise and worship di gereja. Tidak layak, jangan glory, haleluya. Padahal ada orang sakit hati kepada kita, tidak bisa dilakukan. Menjijikkan Allah. Ketujuh, jangan berzina. Matius 5:28. Sejak Yesus Kristus yang tidak berdosa itu wafat di kayu salib bagi kita, berlakulah barang siapa laki-laki atau perempuan melihat lawan jenisnya serta menginginkannya di dalam hatinya, tidur dengan dia, maka orang itu sudah terlibat dosa perzinaan. Oleh sebab itu jangan dengan sengaja memandang serta membayangkannya. Matius 5:29, jika mata kananmu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Tuntutan Allah adalah kekudusan hati. Berbuat zina di dalam hati mengakibatkan kita dicampakkan ke dalam neraka. Kita harus mendisiplin mata kita. Siapa yang bisa demikian dong? Kita berjuang mendisiplin mata kita. Jikalau kita meleset, untung ada Pak Yesus yang tidak berdosa, yang telah menggenapi tuntutan hukumannya, hukum Taurat ini bagi kita. Matius 5:17. Kita harus berjuang mencapai itu. Kedelapan, jangan mencuri. Keluaran 20 ayat 15. Kita sependapat bahwa tidak ada orang terpeleset mencuri. Pasti dengan sengaja disertai niat. Apalagi menjarah rame-rame sebuah minimarket dan bahkan gudang makanan. Mengapa tidak meminta saja? Apakah Allah tidak berkuasa memberi makan kita, sedangkan burung pipit yang begitu murah dipeliharanya? Masakan kita manusia tidak? Masalahnya adalah kita tidak percaya bahwa Allah Maha Kuasa dan beliau sedang berdinas memelihara kita. He is in charge. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Keluaran 23 ayat 1 dan 2. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Banyak orang Kristen tidak tahu bahwa bergosip tentang seseorang dengan berbohong adalah dosa sengaja, bukan terpeleset. Tidak ada ampun bagi dosa sengaja. Ke-10, jangan mengingini milik sesama kita. Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini satu rumahnya, istrinya, karyawan-karyawatinya, pembantu rumah tangganya, dan lain-lain milik kepunyaan sesama kita. Roma 13 ayat 9, dengan tidak mengingini milik sesama kita, berarti kita telah melakukan perintah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita kerjakan keselamatan kita menuju kepada sasaran terlaksananya hukum Taurat 10 perintah Allah ini secara komplit. Filipi 2 ayat 12. Shalom.